Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aprilia Giri Santi, Putri Anissa Hasti, dan saya sendiri, Widya Ainun Lestari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang kontrol diri. Adapun pokok pembahasan kami yaitu yang pertama, pengertian kontrol diri, yang kedua, aspek-aspek kontrol diri, dan yang ketiga, cara mengembangkan kemampuan kontrol diri. Yang pertama, pengertian kontrol diri. Kontrol diri adalah kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif. Adapun pengertian kontrol diri menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Tangney tahun 2004, yang mengatakan bahwa kontrol diri adalah kemampuan untuk mengesampingkan atau mengubah keinginan seseorang, seperti tidak melakukan kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan dan menahan diri dari perbuatan dan tindakan yang dapat menimbulkan hal yang negatif. Yang kedua, menurut Averil tahun 1973, yang mengatakan bahwa kontrol diri adalah kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa konsekuensi ke arah yang positif. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Hurlock tahun 1980 yang mengatakan bahwa kontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk-bentuk perilaku melalui pertimbangan kognitif sehingga dapat membawa ke arah konsekuensi yang positif. Kemudian yang keempat yaitu menurut Kaplan tahun 1993 yang mengatakan bahwa kontrol diri adalah kemampuan individu untuk mengarahkan tingkah lakunya sendiri atau kemampuan untuk menekan atau menghambat dorongan yang ada. Kemudian yang kelima, yaitu menurut Lazarus, yaitu kontrol diri menggambarkan keputusan individu melalui pertimbangan kognitif untuk mengontrol perilaku guna meningkatkan hasil dan tujuan tertentu. Kemudian menurut Tolib tahun 2010 yang mengatakan bahwa kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan dorongan-dorongan baik dari dalam diri maupun dari luar diri individu. Kemudian, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Anissa Hasti. Kepadanya kami persilahkan. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan menjelaskan aspek-aspek kontrol diri. 3 aspek kontrol diri menurut Avril Buffon dan Krisnawati. Kontrol perilaku, yaitu kesiapan tersedianya suatu respons yang dapat secara langsung memengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Contohnya, ketika ada seseorang dalam suatu keadaan dia ingin merokok pada saat itu, maka apa yang dia harus lakukan? Apa tindakan yang dia harus lakukan? Yaitu dia pergi ke warung untuk membeli korek dan rokok, dan pada saat itu dia akan merokok. Dalam situasi seperti ini, dia sudah menguasai keadaannya. Apa yang dia harus lakukan? Yang ketiga adalah pengontrol keputusan, yang dimana kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada suatu yang diyakini atau disetujuinya. Kontrol diri dalam menentukan pilihan akan berfungsi baik dengan adanya suatu kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan pada diri individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan. Adapun faktor kontrol diri menurut Baumeister dan Boden. Yang pertama adalah orang tua. Hubungan dengan orang tua memberikan bukti bahwa ternyata orang tua mempengaruhi kontrol diri anak-anaknya. Pada orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan keras atau otoriter akan menyebabkan anak-anaknya kurang dapat mengendalikan diri serta kurang peka terhadap peristiwa yang dihadapi. Sebaiknya orang tua sejak dini sudah mengajari anak untuk mandiri, memberikan kesempatan untuk menentukan keputusannya sendiri. Maka anak-anak akan lebih mempunyai kontrol diri yang baik. Yang kedua adalah faktor budaya. Setiap lingkungan akan mempunyai budaya yang berbeda-beda dengan budaya dari lingkungan lain. Hal demikian mempengaruhi kontrol diri seseorang sebagai anggota lingkungan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu sangatlah dituntut dalam mengendalikan dirinya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentuk kontrol diri tidak semata-mata dibangun secara praktis, namun secara berangsur dan berlanjut sehingga menjadi sesuatu yang melekat pada individu. Yang kedua adalah faktor kontrol diri menurut Buffon dan Krisnawati. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah usia dan kematangan. Secara psikologis juga akan mampu mengontrol perilakunya karena telah mampu mempertimbangkan mana hal yang baik dan yang tidak baik bagi dirinya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga, terutama orang tua, menentukan bagaimana kemampuan mengontrol diri seseorang.
Oleh sebab itu, bila orang tua menerapkan sikap disiplin kepada anaknya secara intens sejak dini, dan orang tua tetap konsisten terhadap semua konsekuensi yang dilakukan anak bila menyimpang dari yang sudah ditetapkan, maka sikap konsistensian ini akan diinternalisasikan anak, dan kemudian akan menjadi kontrol diri baginya. 3 jenis kualitas kontrol diri menurut Block dan Gufron dan Risnawati 2010. Yang pertama, over control, yang kedua, under control, dan yang terakhir, appropriate control. Cara mengembangkan kemampuan kontrol diri, yang pertama, identifikasi godaan dan menghindarinya. Yang kedua, buat skenario. Yang ketiga, berlatih dengan kontrol diri. Dan yang terakhir, fokus pada satu tujuan untuk satu waktu. Terima kasih, dosen pembimbing Veronica Astri, SPD MPD, dan Syamsul Rijal MT. Mata kuliah Psikologi Pendidikan.